dengan nomor pokok mahasiswa 220510801101. Di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum geomorfologi dan analisis landscape, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang bentuk morfologi karst. Lebih lanjut mengenai bentuk lahan karst itu sendiri, maka jangan lupa tonton video ini sampai habis. Selamat datang di video kita kali ini. Kita akan menjelajahi keunikan dan keindahan geomorfologi bentuk lahan karst. Sebelumnya, apakah Anda pernah mendengar tentang karst atau mungkin Anda pernah mengunjungi kawasan karst seperti Gunung Sewu, Mars Pangkep, atau Raja Ampat? Mari kita telusuri lebih dalam. Bentuk lahan karst merupakan bentuk lahan yang unik, dicirikan oleh cekungan tertutup dengan sungai bawah tanah dan sungai permukaan yang langka. Ada beberapa bentuk lahan utama yang ditemukan di kawasan karst. Pertama itu dolina atau sinkhole, merupakan cekungan atau depresi tertutup yang terbentuk seperti mangkuk atau corong. Kemudian ada upala, di mana cekungan yang lebih besar dari dolina, terbentuk dari gabungan beberapa dolina. Kemudian ini merupakan karst Gunung Sewu. Gunung Sewu yang terletak di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Indonesia, adalah salah satu kawasan karst terbesar dan paling terkenal di dunia. Bentuk lahan karst di Gunung Sewu memiliki ciri khas yang unik dan beragam, terbentuk mulai proses pelarutan batuan kapur atau karbonat oleh air hujan yang mengandung asam karbonat. Bentuk lahan karst ada yang berada di permukaan atau disebut morfologi eksokarst, dan ada pula yang terbentuk di bawah permukaan atau disebut morfologi endokarst. Proses pembentukan karst di Gunung Sewu yaitu melibatkan pelarutan batuan kapur, di mana batuan kapur atau biasanya batu gamping larut oleh air hujan yang mengandung CO2 membentuk asam karbonat lemah. Kemudian adanya erosi kimiawi, di mana proses pelarutan ini menyebabkan terbentuknya lubang, cekungan, dan goa, serta adanya erosi fisik. Selain pelarutan, erosi fisik oleh air dan angin juga turut membentuk permukaan karst. Salah satu ciri khas kawasan karst adalah adanya gua-gua yang menakjubkan, di mana di dalam gua tersebut kita bisa menemukan stalaktit yang menggantung dari langit-langit gua dan stalagmit yang tumbuh dari dasar gua. Keduanya terbentuk dari tetesan air yang mengandung mineral terlarut. Kawasan karst tidak hanya indah secara visual, tetapi juga kaya akan keanekaragaman hayati. Banyak flora dan fauna endemik yang hidup di sini, seperti burung walet dan berbagai jenis tumbuhan yang beradaptasi dengan kondisi tanah yang unik. Ada syarat dan ketentuan agar medan karst dapat terbentuk, di mana syarat tersebut dinamakan faktor pengontrol dan faktor pendorong, yaitu curah hujan yang cukup besar, batuan yang mudah larut tebal dan terekspos sedikit demi sedikit. Iklim sangat menentukan kesempurnaan dalam perkembangan karst. Selain faktor pengontrol dan faktor pendorong sebagai syarat ketentuan agar medan karst dapat terbentuk, ada beberapa syarat terbentuknya karst. Yang pertama yaitu adanya batuan yang mudah larut yang terletak di permukaan atau dekat permukaan, dan batuan yang paling cocok adalah batuan kapur. Yang kedua, batuan tersebut mempunyai celah atau susunannya berlapis-lapis. Yang ketiga, terdapat lembah yang dalam dan lebih rendah dari permukaan rata-rata batuan yang mudah larut tersebut. Hal ini diperlukan untuk mempermudah pengaliran air tanah yang telah mengandung hasil pelarutan, sehingga proses pelarutan dapat berlangsung secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu daerah yang bersangkutan harus cukup mendapatkan curah hujan sebagai media pelarutan. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai bagaimana air tanah bergerak di landscape karst. Selama ribuan tahun, batuan karbonat yang juga disebut batu kapur terkikis oleh air yang sedikit asam dari hujan dan tanah, menciptakan fitur-fitur karst. Fitur-fitur karst meliputi rekahan yang membesar, sinkhole atau lubang runtuhan, gua, mata air, dan sungai yang menghilang. Lapisan tanah atas
yang tipis memungkinkan air dengan mudah meresap ke dalam batuan dasar di bawahnya. Setelah masuk ke batuan dasar, air bergerak cepat menuju sumur air minum dangkal, mata air, dan sungai. Meskipun sebagian air hujan dan salju yang mencair bergerak dari permukaan ke air tanah melalui sinkhole, sebagian besar meresap ke dalam tanah di seluruh permukaan lahan. Perbedaan antara air tanah dan air permukaan tidak selalu jelas. Air tanah dapat muncul sebagai mata air, mengalir sebentar di sungai dan kemudian menghilang. Air yang sama ini dapat muncul kembali dalam hitungan jam atau hari, lebih jauh dihilir kembali sebagai air permukaan. Lapisan serpih atau shell kurang permeabel dibandingkan batu kapur dan menghambat pergerakan air ke bawah. Sebaliknya, air bergerak ke samping mengikuti jalur termudah di sepanjang lapisan serpih. Di area landscape di mana lapisan serpih telah terkikis oleh sungai atau erosi, air tanah lokal yang lebih muda dari atas lapisan serpih bercampur dengan air tanah regional yang lebih tua dan lebih dalam. Air yang lebih muda sering berasal dari aquifer yang terletak di atas lapisan serpih dan dapat berusia beberapa hari hingga beberapa dekade. Air yang lebih tua biasanya terkandung lebih dalam di lapisan til glasial dan batuan dasar dan dapat berusia beberapa dekade hingga berabad-abad. Dalam banyak kasus, air minum adalah campuran dari air yang lebih muda dan air yang lebih tua.